Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'awalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat sore pemirsa sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam rangkaian acara Karomah, yaitu kajian Ramadan bersama keluarga keluarga Mathalul Falah. Pertama, kita tentu patut bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih diberikan hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melakukan ibadah puasa dengan segenap penuh niatan yang penuh, dengan kesungguhan yang luar biasa, sehingga sampai sekarang kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tentunya salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena melalui beliau kita tahu bahwa puasa merupakan sebuah ritual keislaman yang mempunyai nilai luhur untuk melatih diri kita menjadi manusia yang islami. Pemirsa sekalian, dalam seri Karomah kali ini kita akan berbicara tentang Al-Quran sebagai mukjizat yang soleh likulli zaman wa makan. Artinya bahwa Al-Quran adalah kitab yang mempunyai mukjizat yang relevan dimanapun dan kapanpun. Ini sangat relevan dengan bulan Ramadan, karena Lailatul Qadar, di mana Quran diturunkan, itu berada dalam salah satu malam dari malam-malam bulan Ramadan. Jadi Al-Quran tidak bisa dipisahkan dari bulan Ramadan, begitu juga sebaliknya. Dan seperti diketahui bahwa Al-Quran merupakan kitab suci pamungkas dari rentetan kitab suci kewahyuan yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Dan Al-Quran diturunkan kepada nabi pamungkas, khotamun nabiyyin wal mursalin, yaitu baginda Rasulullah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang menghimpun semua ajaran-ajaran keagamaan sejak awal peradaban manusia sampai peradaban puncak dari peradaban manusia itu sendiri. Dengan demikian, maka Al-Quran mewakili kitab suci yang merespon atau yang merepresentasikan puncak kematangan dari peradaban manusia itu sendiri. Oleh karena itu, maka kita melihat bahwa Al-Quran sebagai mukjizat itu bukan merupakan mukjizat yang sifatnya material sebagaimana yang bisa kita temukan, bisa kita pahami, bisa kita akses atau bisa kita pahami dari pengalaman kenabian sebelumnya. Kalau kita melihat mukjizat nabi-nabi sebelumnya, itu muncul dalam bentuk yang sifatnya material. Kita bisa melihat misalnya mukjizat Nabi Musa, diantaranya yang terbesar adalah
membuat tongkat menjadi ular, bisa membelah laut dan lain sebagainya. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati, dan sifatnya materi. Tapi Al-Quran merupakan kitab suci yang sifatnya abstrak, yang sifatnya pengetahuan, sesuai dengan fitrah dari puncak kematangan manusia, yaitu pemikiran manusia itu sendiri. Jadi puncak kematangan manusia itu ditentukan oleh kematangan dari pemikirannya itu. Oleh karena itu maka Al-Quran sebagai kitab suci pamungkas, dia memberikan ajaran yang menunjuk pada bagaimana agar manusia bisa mendapatkan insight atau pemahaman yang matang tentang dirinya melalui ajaran-ajaran keagamaan. Oleh karena itu maka mukjizat Al-Quran itu bukan hanya dibatasi oleh kualitas kebahasaannya yang tinggi, tapi lebih dari itu mukjizat Al-Quran ditentukan oleh kemampuannya untuk memberikan ajaran yang sesuai dengan kematangan berpikir atau kematangan moral manusia. Oleh karena itu maka sampai kapanpun Al-Quran akan selalu relevan. Kenapa? Karena dia akan berhasil mampu memberikan semacam standar kemanusiaan, standar moralitas manusia yang agamis. Sehingga dengan demikian maka Al-Quran akan menjadi relevan pada kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu maka Al-Quran merupakan mukjizat yang sifatnya pengetahuan, yang sifatnya ajaran, bukan sifatnya material. Dan di sini kita bisa melihat bahwa melalui Al-Quran, ajaran Islam yang ditunjukkan oleh Al-Quran itu menjadi mukjizat itu sendiri. Karena Al-Quran menjamin bahwa relevansi Islam itu tidak hanya muncul terjadi pada masa ketika Islam pertama kali muncul pada masa hidup Nabi Muhammad, tidak, tapi juga relevan hingga pada akhir peradaban manusia nanti. Dari sini kita bisa melihat bahwa Al-Quran merupakan mukjizat, merupakan sumber rujukan kemanusiaan, sumber rujukan moralitas bagi manusia. Oleh karena itu maka Al-Quran mengatakan, menyifati Nabi sebagai sebuah penerima, sebagai seorang penerima wahyu pamungkas, innaka la'ala khuluqin azim, bahwa identitas paling mendasar dari figur kenabian pamungkas adalah kemampuannya menemukan moralitas yang puncak, yang sempurna. Dan ini kemudian dimatangkan, ditegaskan oleh Nabi sendiri bahwa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, menggunakan kata innama untuk memastikan bahwa esensi dari risalah kenabian Nabi Muhammad adalah menyempurnakan akhlak, etika, moralitas manusia yang sesuai dengan moralitas kemanusiaan. Oleh karena itu, melalui Al-Quran muncul mukjizat yang menyatukan antara kemanusiaan dengan keagamaan. Karena Al-Quran merupakan kitab ajaran Islam dan kitab mukjizat pada saat yang sama. Dan di sini kita bisa melihat bahwa konsekuensi dari realitas ini, maka nilai mukjizat Al-Quran akan memberikan jaminan bahwa Islam, Al-Quran merupakan kitab yang sanggup memberikan ajaran kemanusiaan dan ajaran kemanusiaan dan ajaran keagamaan yang relevan pada kapanpun dan dimanapun. Saudara pemirsa sekalian, saya pikir demikianlah
kajian Ramadan yang bisa kita lakukan pada sore kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.